wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para guru kita, orang tua kita, pengurus, penasehat, seluruh jajaran dalam Musalla Al-Mu'tasim, para jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan perjalanan kita dinilai ibadah oleh Allah. Karena salah satu pintu memudahkan kita menuju surga Allah adalah ta'lim, menuntut ilmu. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita berangkat tentang hukum-hukum fikih, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Di dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu disebut al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Makanya ada hadis Nabi, talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan setiap muslim dan muslimah. Bahkan Rasul menegaskan muslimin wal muslimah itu darjatnya sama dalam menuntut ilmu. Jadi tidak ada bedanya kalau masalah ilmu, tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan, sama. Pertanyaannya ilmu yang mana? Maka ulama tadi mengatakan al-ilmu ilman, ilmu itu ada dua. Yang pertama disebut dengan ilmul adyan, ilmu pokok agama. Yang kedua disebut dengan ilmul abdan, ilmu yang berkaitan dengan hajat hidup. Maka di dalam ta'alim itu disebutkan ilmu itu bukan ilmu umum, ilmu agama, tidak. Tapi dia terbagi dua. Ilmu pokok agama, ilmul abdan, ilmu tentang pokok hajat hidup yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu ada ilmunya. Yang mana yang faridah tadi? Faridah itu maknanya wajib ain. Setiap individu kita wajib tahu. Itulah ilmul adyan, ilmu pokok agama. Jadi semuanya wajib tahu. Dasarnya apa? Yang mana ilmu pokok agama tadi? Terangkumlah dalam sebuah hadis Nabi. Ya, dalam sebuah hadis Nabi ketika Rasulullah duduk dengan sahabat, tiba-tiba Jibril datang berbentuk manusia. Singkat cerita, Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Hai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang iman. Maka muncul rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ini pokok. Wilayah iman inilah yang Rasulullah perjuangkan selama periode Mekah selama 13 tahun. Itu syariat belum berkutat masalah iman. Ketika masalah iman ini, maka muncullah ilmu tauhid, wajib hukumnya. Maka ilmu tauhid itu wajib. Kenapa wajib? Supaya kita tahu sasaran yang kita sembah itu siapa. Jangan nanti sholat hanya Allahu Akbar, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk. Orang, siapa yang kita sembah? Siapa yang mau sembah itu? Allah. Kenal dengan Allah. Itu namanya ilmu
tauhid ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Maka muncul ilmu tauhid atau ilmu kalam. Tapi hal ini sudah mulai diperdebatkan. Karena ilmu tauhid itu dalilnya ada dua, dalil akli, dalil nakli. Maka pintar ulama dulu, muncul akidah 50 namanya. Sifat 20 wajib bagi Allah, sederhana. Oh berarti sifat, datang orang sekarang, mana ada Allah tuh sifatnya 20? Sifat Allah tuh banyak. Iya, siapa yang mengatakan sifat Allah 20? Nah ada yang mengatakan sifat Allah 20. Tapi dalam ilmu tauhid ada istilah sifat 20 untuk memudahkan paham mengenal Allah. Samalah sifat orang itu kan banyak, tapi untuk kenal dia, oh saya kenal orang itu ada sifat khususnya apa? Kalau bertemu dia ramah. Contoh, apakah sifatnya cuma satu? Tidak, banyak. Allah tuh banyak sifat. Rahman, Rahim, Musawwir, Malik, Qudus, Salam, semua itu sifat Allah. Itu sifat Allah semua. Penyayang, pengasih. Tapi masuk tidak dalam akidah nanti? Tidak. Dia masuk kepada sifat 20. Contoh sifat yang pertama apa? Wujud. Apa arti wujud? Ada. Berarti Allah itu wajib ada. Dalilnya apa? Kan harus pakai dalil. Dalil ada dua. Dalil akli, dalil nakli. Dalil akli apa? Dalil Allah itu ada. Ada kita. Ada kita pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Apa dalil naklinya? Dalil Al-Quran. Khalaqas samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi-isinya termasuk kita. Itu dalil wujud. Berarti selain Allah tidak ada. Ibu ada atau tidak? Ada. Ibu ada atau tidak, Bu? Ada. Ada yang diadakan, namanya ada kita, menunjukkan ada Allah. Maka ada kita ini disebut dengan ada majazi, bukan ada hakiki. Yang sebetul-betul ada itu Allah. Kita ini hanya mengada-ada, diada-adakan. Karena kita akan hancur. Jadi adanya kita menunjukkan adanya Allah. Kalau tidak ada kita, gimana kita mengetahui Allah itu ada? Maka ada kita ini disebut dengan ada majazi, bukan ada yang sebenarnya. Seperti bayang-bayang. Nah, contoh nampak bayang-bayang. Kemana bergerak bayang-bayang? Ini ada kita ini seperti bayang-bayang. Kenapa? Allah yang mengatakan huwa khaliqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, bukan kamu saja yang diciptakan Allah. Apa yang kamu perbuat? Mau minum, siapa yang menggerakkan minum itu? Allah. Makanya yang menyehatkan ibu itu bukan dokter. Siapa yang menyehatkan kita? Dokter itu apa? Wasilah. Penyebab. Hukum sebab akibat. Nah, di situ mantap iman. Maka ketika orang yang merasa adanya itu diadakan, maka hilang sifat sombong. Apalah kita ini ada yang diadakan. Itu pun wujudnya dari tanah. Ini sedikit masalah tauhid. Wujud kidam. Apa makna kidam? Terdahulu ini maknanya wujuduhu la awwala. Ada Allah itu tidak ada awal. Allah tidak punya awal. Allah tidak punya akhir. Wujud kidam baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis, tidak sama dengan selain Allah, itu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, itu dari dalam Al-Qur'an. Allah tidak sama dengan siapapun. Maka di sini muncul konsep negasi. Allah tidak bisa dibayangkan. Ketika Allah dibayangkan, berarti itulah lawan, bukan Allah. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, berarti bukan Allah. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Muncul sekarang yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan.
Allah punya tangan, Allah punya tempat. Pertanyaannya, lebih duluan tempat atau Allah? Makanya Allah tak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Nah, itu keyakinan masa. Dan ini harus diketahui. Ini namanya kitab tauhid, dipelajari. Sifat-sifat 20 itu dipelajari lagi. Baik dalil aklinya atau dalil nakli. Terus Jibril bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Kan pertanyaan yang pertama tadi, hai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Pertanyaan yang kedua, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ceritakan tentang aku, apa itu Islam. Maka Nabi mengatakan, Islam pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Maka muncul syariat. Jadi yang pertama tadi akidah, tauhid. Yang kedua syariah. Syariah itu ilmunya apa namanya? Ilmu fikih. Namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu terbagi 4. Ada namanya fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Itulah yang kita kaji, itu salat, zakat, puasa, haji. Itu namanya fikih ibadah. Ada namanya fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Jual beli, saham, gadai menggadai, riba, ya, salam menitip barang segala macam. Itu namanya fikih muamalah. Yang wajib, yang faridah tadi yang mana? Fikih ibadah itu wajib, faridah. Setiap individu itu wajib ada ilmunya tentang fikih ibadah. Apa fikih ibadah tadi? Salat, zakat, puasa, haji. Cuma nampaknya. Jadi 4 wajib kita ketahui, ada ilmunya. Nah, yang ketiga namanya fikih munakahat. Hukum keluarga, nikah, tolak, cerai, li'an, manggil mama dia sama istrinya, apa hukumnya bu? Nah, itu masuk dalam fikih munakahat, fikih keluarga. Ada zihar, li'an, dan segala macam. Yang keempat namanya fikih jinayat. Apa itu fikih jinayat? Hukum kisas mengkisas, hukum zina, hukum mencuri, segala macam. Itu namanya fikih jinayat. Yang wajib itu apa? Fikih ibadah. Apa itu fikih ibadah? Dimulai dengan salat. Maka kajian pertama itu babus salat. Bab tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dimaksud dengan salat? Ya sederhana modelnya kan. Udah berapa tahun ibu salat? Tentu ilmunya udah penuh kan. Kalau tidak ada ilmu tentang salat tidak boleh sekedar ikut-ikutan. Harus ada ilmu tentang salat. Yang pertama dikaji dulu, apa itu salat? Apa yang dimaksud dengan salat? Kadang banyak kita melakukan tapi tidak kenal dengan sesuatu. Apa itu salat? As-salat ad-du'a. Salat itu doa atau salat itu zikir. Itu secara bahasa. Secara syariat, aqwal wa af'al makhsusah, mufattaha bitakbir wa mukhtamatu bitaslim. Definisi salat adalah aqwal, perkataan. Itu disebut dengan rukun qauli. Fatihah itu aqwal. Wa af'al, perbuatan, itu disebut dengan rukun fi'li. Berdiri, rukuk, sujud, i'tidal. Af'al. Makhsusatun, perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti salat itu dari siapa datangnya? Dari Allah melalui Jibril. Kenapa ada sujud itu? Ada dalilnya tuh. Karena itu sudah merupakan hukum qat'i namanya. Hukum langsung dari Allah
Allah. Cara sholat itu langsung dari Allah kepada Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad. Mufattahatun, dimulai dengan takbir. Berarti sholat dibuka dengan apa? Dengan takbir. Wa muhtamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Ini disebut dengan intisari sholat. Dimulai dari takbir, ditutup dengan salam. Nah, ini harus diketahui. Itu yang dimaksud dengan sholat. Ya, sekarang banyak yang menyalahkan. Ada sholat jenazah. Pernah ibu dengar as-salatul janazah? As-salatul janazatu rahimakumullah. Atau mau tarawih, as-salatul jami'ah, as-salatus sunnat tarawih rahimakumullah. Muncul polemik hukum. Oh, itu bid'ah, tidak boleh. Memang tidak ada dalil, tidak ada hadisnya. Tak ada dalil, tak ada hadis. Akhirnya perbuatan disebut dengan bid'ah. Kalau bid'ah berdosa. Kalau berdosa masuk. Berarti orang yang membaca as-salatu sunnatut tarawih rahimakumullah di neraka semuanya. Karena apa hukumnya tadi? Bid'ah. Muncul perdebatan. Alasan tak bolehnya apa? Menambah sholat. Itu katanya kan? Menambah sholat. Kalau ada orang mengatakan itu menambah sholat, tanya sama orang itu, apa definisi sholat? Definisi sholat apa tadi Pak? Dimulai dari takbir. Udah takbir belum? Berarti belum sholat. Itu sama dengan ngobrol. Ya, berdiri lagi ya tarawih. Para ulama dulu daripada seperti itu lebih bagus dilantunkan as-salatul jami'ah, supaya mengingatkan yang di belakang supaya berdiri untuk sholat. Itu bahasanya sama, tapi supaya tertib dibuat. Dan itu bukan ibadah namanya. Itu namanya mengajak orang untuk berbuat baik. Apa hukum mengajak orang berbuat baik? Elok atau enggak? Berpahala atau tidak? Maka membaca itu berpahala. Karena mengajar ke orang sholawat, mengajak orang untuk berbuat baik, sehingga orang di luar tahu, yang di luar, oh udah boleh berdiri ini dekat as-salatul jami'ah, cepat dia butuhkan. Daripada diam-diamnya kan tak tahu orang. Jadi membuat status hukum harus tengok takrifnya dulu, definisinya apa. Tidak ada sholat yang ditambah, kecuali Allahu Akbar kata imam, as-salatul itu ya tuh haram hukumnya tuh. Tak boleh lagi menambah sholat. Maka kita larinya kepada definisi. Apa itu definisi sholat? Nah, definisi sholat tadi perkataan, perbuatan dimulai dan dengan takbir, ditutup dengan salam. Selama antara takbir dengan salam tidak boleh kata-kata ajami. Apa kata-kata ajami itu? Kata-kata yang bukan dari sholat, termasuk makhluk kucing. Allahus, batal sholat itu. Karena niatnya sudah makhluk kucing. Jadi tidak ada bahasa ajami di situ. Betul-betul bahasa sholat. Tidak boleh. Bahkan para ulama di fikih mengatakan tak boleh ada suara yang mengandung dua huruf. Batuk imam, Bismillahirrahmanirrahim kata imam, biasa nular ke makmum kan. Lama pula salat tu batuk semua. Kalau batuk tidak membatalkan solat, tapi kalau batuk-batuk batal solatnya. Yang banyak yang batuk atau yang batuk-batuk? Kalau lah lama imam tu kan batuk soal. Apalagi kalau solatnya tu solat sir, dah ruku imam kan kedengaran semua tu. Aham di belakang, batuk semua yang aham dibuat tadi batal solatnya. Kenapa? Muncul keluar bahasa ajami yang bukan keluar dari solat. Jadi tidak bisa, tidak boleh. Termasuk bergerak lebih dari 3 kali. Kita kan santai ya kan, Allahu Akbar. Batal solatnya. Tak boleh pergerakan itu lebih dari 3 kali. Nanti
dibahas dalam hal-hal yang berkaitan dengan salat. Wal mufradut aina khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Salat itu hanya 5 waktu sehari semalam. Tidak ada yang menambah, tidak ada yang mengurang. Ini jelas. Ya. Bid darurah itu sudah hukum final. Jadi salat 5 waktu itu apa dalilnya? Tak ada dalilnya, Pak. Memang itulah yang diterima oleh Nabi dari Allah. Itu namanya hukum mutlak qat'i. Tapi kalau masalah kunut itu zanni namanya. Ada yang mengatakan kunut, ada yang mengatakan tidak. Dua-duanya ada pendapat. Tugasnya apa? Tidak boleh saling menyalah. Ketika imam berkunut kita ikut. Ketika imam tidak berkunut tidak boleh pula kita berkunut. Ini imam tidak berkunut dia belakang batal salatnya. Nah, ini namanya hukum zanni. Jadi hukum itu ada 2, hukum zanni, hukum qat'i. Kalau hukum qat'i ini salat 5. Tak boleh dibantah lagi. Wajib 5 waktu sehari semalam. Bin darurah. Tidak, darurah ini maksudnya tidak dapat tidak. Jadi solatnya adalah ibadah yang tidak ada rukhsah. Nak bisa toga, duduk. Nak bisa duduk, berbaring. Nak bisa berbaring, isyarat mata. Nak bisa isyarat mata, isyarat hati. Nak bisa isyarat hati, amati. Itulah terakhir. Maka disebutnya darurah. Salat ini tidak ada batas selagi cukup 5 syarat. Apa itu? Islam, balik, berakal, merdeka. Merdeka ini bukan budak dia. Budak yang dipaksa maksudnya. Ya, budak yang dipaksa. Jadi selagi dia Islam, balik berakal. Jadi hukum kakinya 3. Ustaz, ibu saya udah gak sholat dia Ustaz. Kenapa? Karena sudah mulai kayak anak kecil, sholat zuhurnya 10. Itu udah tak tahu hukum tuh. Karena sudah tanggal syarat 1 apa? Berakal. Kan ada tuh udah terlalu tua kembali kepada anak sehingga sholatnya tak tahu. Jadi tidak tahu lagi hukum. Jadi syarat sholat tadi cuma 3 kan. Islam, balik, berakal dia. Nah di sini disebutkan. Wala yajtami' azil khamsi li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu ini seluruh syariat yang sempurna yang tidak pernah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi ada syariat ada. Nabi Musa alaihi salam ada syariat salatnya sekali seminggu. Disebut dengan hari Sabat. Disebut dengan hari Sabat. Sekali seminggu salatnya. Tapi waktu itu hukum langsung diijabah oleh Allah. Langsung ikab itu datang. Tengok dalam surah Al-Baqarah. Kunu kiradatan khasiin. Kata Allah, ketika Musa menyuruh umatnya datang syariat, solatlah bahasanya, bukan solat, beribadah setiap hari Sabat. Banyak umat yang ingkar, maka langsung dia berubah jadi qirdah. Qirdah itu bahasa Arabnya apa? Bawa monyet, berubah jadi monyet khasiin, monyet yang sangat jelek. Tidak perlu monyet yang ancak, tapi monyet yang sangat jelek. Ibadah sekali seminggu, tapi hukum Allah langsung berlaku. Coba kalau kini berlaku, tidak usah salat 5 waktu, tapi salat Jumat aja lah. Umpamanya siapa yang tak salat Jumat berubah jadi, kira-kira banyak enggak? Tiba-tiba abang pulang jadi Allahu Akbar. Begitulah Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Diwajibkan 5 waktu sehari semalam bil darurah, yang tidak ada rukhsah sedikit pun, kecuali penghalang yang 4 tadi. Islam, balik, berakal. Yang keempat itu yang terhalang, wanita biasanya, haid, nifas, wiladah, itu saja. Itu terhalang istilahnya.
Ah, tadi kan katakan bergerak-gerakan. iya. Sekarang kan zaman canggih. Iya. Ini kan waktu kita salat bunyi HP. Gimana? Bunyi HP. Makanya setiap masjid itu kan ada silent di situ tuh kan. Kadang-kadang awak yang hati-hati ya. Tolong handphone jangan diaktifkan boleh, tapi jangan kasih nada. Jangan dikasih nada. Jadi heboh kadang-kadang kan. Jangan-jangan handphone di bawah. Orang kata Allahu Akbar, bunyinya di bawah tuh kan. Kan banyak tuh turun, matikan dulu. Itu udah lebih 3 kali. 3 kali maksudnya di sini gerak yang digerakkan. Tapi kalau buat 3 kali kan tidak digerakkan, dia berpindah. Nanti sampai ke hukum itu tuh. Maksud bergerak di sini berpindah suatu tempat ke tempat yang lain. Kalau ini kata gini-gini, tidak salah. Dia tidak masalah. Sama kayak melangkah, tidak boleh lebih dari. Sama kayak gitu. Maksud gerak di sini tuh gerak yang berpindah. Kalau mati, umpamanya handphone bunyi mati ke sekiri kan tidak belum batal. Masih 2 kali gerakan dia. Belum lagi lewat daripada 3 gerakan. Begitu. Batu boleh tidak batal, tapi kalau dibikin batu Batal. bagaimana? Kan ada juga kita sedang sholat, kita perempuan kemudian ditutup ada tamu untuk menandai kita sholat, ada yang punya batu. Dikasih pula sama kayak ngalung kucing tadi ya. Pilih aja qul huwallah ya. Qul huwallah hus ya kan. Ulanglah balik. Nggak boleh Bu. Batal dia. Karena batu yang disengaja. Biarin aja lah dulu gampang. Nggak usah kita fokus sholat selesai nanti baru. Apalagi perempuan nggak boleh bacaan kuat dia sir. Nggak boleh bersuara. Nggak, perempuan nggak boleh bersuara dalam sholat, dia sir. Kecuali dalam itu semuanya perempuan yang tak ada laki kan boleh berimam dia sir. Ini kalimat amin. Oh itu kalimat amin. Bahasa Arab atau enggak? Saya juga ulama ada kendaraan Arab itu saja. Saya heran juga. Apa boleh dicampur bahasa Arab? Tapi kalau tidak bahasa Arab, tidak boleh. Amin itu bahasa Arab, artinya kabulkanlah ya Allah. Amin, musta'arabah. Dia kan ada bahasa yang disadur dari bahasa-bahasa kitabiah. Kayak apa? Ismail itu kan bahasa Arab juga, tapi Ibrani juga menyebut Isma' juga. Bahasa Ibrani. Tapi amin itu dari Rasulullah. Rasul yang mengajarkan. Apa makna amin tadi? Istajib. Kabulkan ya Allah. Ya Allah. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Jadi amin itu sudah bahasa Arab. Sudah masuk dia bahasa Arab. Ini bukan amin ya. Bukan amin. Sesuai pula dengan makanya Bu, ada rukun qauli namanya. Rukun qauli itu mesti kita belajar tahsin. Ya, tahu tajwidnya, tahu panjang pendek segala macam. Maka itu termasuk fardu ain kita belajar tahsin qiraat Quran. Kalau kita belajar Quran masih seperti itu juga, sudah selesai lah, lepas hutangnya. Saya kayak nikahkan orang di daerah Tran itu. Ada bapak tuh, saya nikahkan katanya kan. Saya nikahkan Pak. Ulang lagi. Saya nikahkan. Nggak mau berubah. Ya udah itu aja. Karena sudah dilatih. Sebut nikahnya nih. Saya nikahkan. Lukanya seperti itu sama kayak ijazah kan ada juga. Nggak bisa dirubah. Dia sudah belajar memang seperti itulah adanya. Maka ketika itu selesai lepas. Boleh dia seperti itu.
Maka begitu juga tahsin. Tahsin itu kita wajib belajar. Ya, terutama la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Jadi tahsinnya wajib, tajwidnya wajib. Kalau kita sudah belajar, lepaslah hutang kita kepada Allah. Makanya ada program tahsin ikut, ya. Nah, di mana ada program tahsin ikut kita untuk supaya bacaannya bagus, ya, supaya Al-Fatihahnya bagus. Belajar tajwid, belajar qiraat, masalah itu termasuk rukun dia, rukun qauli namanya. Termasuk rukun qauli. Ada lagi? Ya Pak. Ini masalah doa dalam sujud terakhir itu gimana? Diajarkan oleh Nabi. Boleh berdoa. Itu bacaan itu bolehnya. Yang disyariatkan bukan sujud terakhir, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika min wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masahid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhadtu ma asrartu wa ma 'allantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni. Baca Allahumma ighfir li dzunubi fa inna yaghfiru dzunub innaka ya Allah ya Rabb. Banyak doa-doanya nanti. Itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi, dan itu bukan ajami, bukan bahasa ajam yang tidak boleh. Itu nanti sebelum ya Allah sehatkanlah saat itu tidak boleh lagi. Dalam sholat tidak boleh. Dalam hati boleh. Tidak boleh talaffuz bil ajami, tidak boleh dia berlafaz ajami. Kalau nak lafaz ajam salam dulu, baru doa kepada Allah. Tidak masalah bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam sholat jangan keluar bahasa ajami. Bahasa ajam namanya. Paham Bapak Ibu? Jadi sholat 5 ini tidak pernah terkumpul kecuali di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu rindu dengan ibadah, dengan syariat. Sudah 13 tahun di Mekah belum ada syariat. Beliau masih bertahanus, belum ada ibadah sholat. Kapan dia datang? Wa furidat lailatal Isra wal Mi'raj ba'da 20, setelah wa salasatun ashhur, setelah 10 bulan, 10 tahun 3 bulan dari kenabian. Bukan 13 tahun, 10 tahun lewat 3 bulan. Jadi selama Nabi di Mekah, selama 10 tahun 3 bulan itu belum ada syariat. Belum ada sholat, apalagi mengharamkan khamar. Sahabat masih minum khamar, Pak. Masih minum khamar. Khamar itu baru diharamkan ketika di Madinah. Jadi perlahan asbab pengharaman tadi. Maka perintah syariat yang pertama adalah sholat. Kapan diwajibkan? Pada malam Lailatul Isra bi 27 min Rajabin. Pada malam 27 dari bulan Rajab. Walau tajibu liyaumi zalik li'adamil ilmi kaifiyatiha. Meskipun ketika itu subuh belum diwajibkan karena belum tahu tata caranya, maka sholat yang paling suluk itu zuhur. Suluk itu yang paling tua. Jadi sholat pertama yang diajarkan Jibril itu sholat zuhur. Yang paling bungsu ini subuh. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka kalau pergi ibu ke pondok-pondok pesantren salaf yang seperti Nahdlatul Ulama, ke pondok-pondok yang tua-tua, kalau daftar sholatnya bukan dari subuh. Pasti yang kita tengok zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kok begitu tertib sholatnya? Kan saya pun heran. Jadi ketika dibaca kitab Turas, ketemu sholat yang pertama kali yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dan dilaksanakan pertama kali adalah sholat zuhur. Jadi zuhur yang pertama.
Datang Jibril, sholat zuhur. Nanti waktu asar Jibril datang, diajarkan lagi Nabi, maka asar 4 rakaat. Pas maghrib sholat lagi 3 rakaat. Pas isya sholat lagi 4 rakaat. Pas subuh sholat lagi 2 rakaat. Jadi sholat rakaat, sholat itu qat'i. Qat'i itu apa? Hukum dari Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Oh, saya mau isya 5, tidak bisa, karena hukumnya bukan sunni lagi. Itu hukum mutlak, tidak bisa berubah. Sampai kiamat tetap zuhur itu berapa rakaat? 4, tidak akan berubah. Karena itu yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rupanya ketika Isra Mi'raj, Nabi kan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia menengok malaikat ada yang qiyam, berdiri. Terus naik ke atas, nampak malaikat semuanya rukuk. Ada yang menengok malaikat itu semuanya sujud dan tidak pernah bangkit-bangkit. Ada Nabi menengok duduk antara 2 sujud. Jadi Nabi itu rindu dengan amalan malaikat. Maka salat ini disebut dengan ibadah langit. Maka itulah istilahnya, kan ada istilah ibadah langit. Salat salah satu ibadah langit yang diamalkan oleh malaikat mulai diciptakan sampai dunia ini dikiamatkan. Mereka tetap bersujud kepada Allah, tidak pernah bangkit. Dan malaikat itu ribuan. Jadi salat ini betul-betul jantungnya syariat. Kenapa disebut dengan jantung syariat? Dia tidak diterima di bumi. Rukun Islam berapa tadi, Bu? Yang syariatnya 4: salat, puasa, zakat, haji. Kalau puasa betul ibadah yang sangat bagus, tapi perintah di bumi. Allah, Jibril, Nabi Muhammad. Muhammad diantar, masih di bumi. Zakat dari Allah melalui Jibril dikirim ke bumi. Nabi Muhammad masih di bumi. Haji dari Allah melalui Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih menginjakkan kaki di bumi. Pertanyaannya, kalau sholat gimana? Luar biasa prosesnya. Dijemput, bahkan Jibril udah nggak ada lagi. Jibril sudah nggak ada. Jibril hanya sampai Sidratul Muntaha. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, "Abatumarunahu fi nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha," kata Allah. Ketika Nabi terkejut menengok sebuah pandangan yang sangat mengagumkan dalam Al-Quran. Kenapa Nabi terkejut? Karena Jibril berubah wujud menjadi bentuk yang asli. Selama kan Nabi berkawan dengan Jibril itu seperti manusia. Dia datang seperti pemuda, seperti manusia, bersahabat dengan Nabi Muhammad. Tapi ketika di Sidratul Muntaha, bahasa awalnya nazratan ukhra, terperanjat Nabi itu menengoknya. Karena Jibril berubah wujud dalam bentuk yang asli. Maka Nabi menggambarkan berapa sayapnya, Bu? Jibril itu ribuan sayap. Ya, indah ciptaan Allah, nampak Rasulullah malaikat ketika itu. Rupanya selama ini 10 tahun 3 bulan tidak pernah menengok Jibril dalam bentuk yang asli. Sampai di makam Mukasyafah di Sidratul Muntaha, Rasul menengok Jibril dalam bentuk yang asli. Nabi bertasbih, tapi Jibril mengatakan apa? Naik engkau Muhammad. Karena dia sampai di situ, Rasul tetap naik. Akhirnya menghadap Allah, diterima salat di situ. Maka muncul at-tahiyatul mubarakatus, itu loh dialognya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la. Itu kuncinya salat tadi.
As-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman kepada Allah. Kalau saya ngetes Cakip, salatnya itu yang saya tes. Kamu ada yang nikah tuh Bang, saya panggil ke ruangan kan. Kamu salat atau enggak? Kamu salat katanya kan. Bukan Fatihah saya tes. Coba baca tahiyat. Dah, at-tahiyyah berputar-putar. Tak kemana baik. Sudah mulai awal balik kawan balik kan. Assalamu alaika, tak assalamu alaina, berputar-putar. Karena ini rukun qauli, ini rukun qauli. Tidak baca tahiyat salat tidak sah. Ya, rukun qauli itu kan Al-Fatihah, tahiyat, salawat, ya. At-tahiyat, salawat sah. Tapi subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika itu enggak rukun qauli, itu sunnah. Enggak dibaca pun salat tetap sah. Begitu. Lah azan kan. Dia lanjut ya dah. Ini hari ini banyak yang Bingung kan. salat aja lah. Kita semua tahu sudah 5 waktu. Iya, 5 waktu. Hari ini ada orang salat 3 waktu tuh. Mana alasannya? Ada salat bahkan ada salat zikir aja kan. Nah, ada istilah maqam-maqam hukum syariat. Makanya para ulama menyebutkan asy-syari'ah man tafaqqaha bila tasawwafa tazandaqa wa man tafaqqaha bila wa man tasawwafa bila tafaqqaha tazandaqa. Orang yang punya ilmu fikih tapi tidak digambarkan dengan tauhid dan keimanan yang mantap, maka dia itu hanya sebatas ritual. Ya, salat syariatnya sebatas ritual, tolak duduk salat itu. Kenapa? Fikihnya mantap tapi tauhidku kurang. Siapa yang tauhidnya mantap sampai dia makamnya tapi tidak diiringi dengan syariat, makanya zindik. Yang tadi fasik, yang kedua zindik itu apa tidak diterima oleh Allah. Jadi ada sampai makam nggak perlu zuhur, pak cukup zikir, nggak ada itu tuh, nggak ada. Sewali apapun orang, syariatnya tetap jalan. Kecuali makamnya mungkin beda. Kenapa Syekh Siti Jenar dibunuh? Dia kan makamnya makam muka syafa istilahnya kan. Karena melanggar syariat, banyak ulama yang mengatakan dia ulama besar. Tapi kenapa dipancung ketika itu? Karena sudah melanggar syariat. Masalah sholat tidak bisa main-main. Karena ini syariat. Maka Pak Sobi ada yang 3 waktu cukup katanya kan. Itu udah lari kita kepada hukum fasik nanti. Orang fasik. Orang fasik tahu, udah bisa jadi wali. Jadi wali itu harus apa? Harus adil namanya. Lawan adil apa? Fasik. Wali nikah itu tidak boleh fasik. Makanya kalau orang yang tidak sholat, tidak bisa dia jadi wali nih, kecuali bertaubat. Makanya kenapa Pak Kua itu setiap nikah apa yang diajarkan dulu? Astagfirullahaladzim, suruh taubat dulu ya gitu. Astagfirullahaladzim, dapat syahadat, suruh lagi syahadat, baru dia nikahkan anaknya. Karena dia harus istighfar dulu untuk keluar dari kefasikan tadi. Ya kan itu astagfirullah, diajar taubat dulu. Mana tahu tak pernah sholat, dia ngotot jadi wali nih nikah. Sementara hukum wali itu kan Islam balik berakal adil. Apa yang dimaksud dengan hukum adil? Orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Itu contoh meninggalkan sholat segala macam, ya benar. Ilmul abdan, ilmul adyan, ilmul abdan. Ilmul abdan tuh ilmu hajat orang banyak, kedokteran, kepolisian, matem. Maka dalam Islam tuh tidak ada dikotomi ilmu. Ilmu tuh sama semua derajatnya. Bukan barat mau ilmu umum, ilmu agama. Jadi yang umum tuh tidak usah dikuasai agama aja lah. Wajib dalam Islam tetap, tapi ada yang wajib ain,
Fardu secara individu, ada yang sifatnya kewajiban itu tidak melekat, serahkan kepada ahlinya. Itu maksudnya. Ilmul adyan, ilmul abdan namanya di dalam ta'lim muta'alim. Ilmul adyan itu ilmu pokok agama. Ini fardu, wajib setiap individu. Tapi kalau ilmul abdan itu ilmu yang untuk hajat banyak, pertanian, perikanan, kedokteran, kan banyak ilmu-ilmu. Begitu. Azan isya ya. Kalau setelah doa di sujud terakhir tadi, kalau kita berjamaah misalnya imam sudah bangkit, kita masih sujud doa juga, gimana hukumnya? Hukumnya tidak batal. Hukumnya tidak batal karena dalam sholat itu asal tidak boleh ketinggalan 2 rukun berturut-turut. Kalau bertinggalan 2 rukun berturut-turut batal jamaah. Tidak sah jamaah kita. Berarti kita sudah keluar dari jamaah. Mau atau enggak? Imam sudah ruku, masih aman. Yang tidak masih 2. Tapi imam sujud kita belum ruku, jamaah batal. Itu tidak dapat apa tuh. Sama waknya. Itu tergantung orang tuh. Kalau pas wajah tidak bisa hilang kan. Tapi yang maksud khusyuk tuh jangan nyangka khusyuk tuh tidak sah. Ada orang berpikir tuh sholatnya sampai makam langit tidak sadar, tidak ada tuh. Apa contohnya? Rasulullah lama sujudmu, lama ruku, lama Rasulullah ruku, sehingga sahabat merasakan kenapa Rasulullah itu lama ruku. Pas setelah selesai salat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada wahyu? Tidak, kata Nabi. Ada wahyu? Tidak. Tapi apa? Saya dengar sandal melangkah ke masjid supaya dia dapat 1 rakaat, maka ditunggu ruku. Berarti Nabi sadar nak? Ya ada orang kadang sholat wajib sadar. Ya. Jadi yang dimaksud khusyuk itu adalah fokus, zoomnya dapat. Kenapa orang sholat sampai menangis pas ayat-ayat? Karena zoomnya dapat, rasa sholat itu dapat. Bukan berarti tidak sadar. Ya tetap sadar. Sama aja bu sodo contoh tuh. Apalagi doke ayo kan. Yang penting kita berusaha untuk khusyuk, laksanakan sholat sesuai dengan syarat dan rukun. Jadi besok insyaallah masuk kita kepada syurutus sholat, syarat-syarat sholat. Itu harus hafal tuh syaratnya. Apa syarat sholatmu? Besok jangan sampai tidak datang. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan dan apa yang ditanyakan. Saya kalau ngaji ini tidak dapat jawab, saya tunda. Nanti saya jawab sembarangan. Harus berdasarkan kitab. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.